Assalamualaikum, hai. Jujutsu Kaisen merupakan anime yang diangkat dari manga dengan judul yang sama, dengan karakter-karakternya yang memanfaatkan energi terkutuk menjadi kekuatan mereka. Roiki Tenkai atau Domain Expansion merupakan teknik terkuat yang hanya dapat digunakan oleh roh kelas khusus dan penyihir hebat. Roiki Tenkai bekerja dengan melibatkan lingkungan sekitar dengan membangun energi terkutuk yang dimanifestasikan melalui teknik terkutuk. Langsung saja, siapa kira-kira pengguna Domain Expansion terbaik? Chimera Shadow Garden. Chimera Shadow Garden adalah Domain Expansion yang digunakan oleh Fushiguro Megumi yang pertama kali digunakan untuk melawan Dagon. Puncak perwujudan dari Ten Shadows teknik Wi ini pertama kali dikeluarkan oleh Megumi setelah menyadari batasan dirinya yang selama ini jelang habis-habisan dalam setiap pertempuran. Sebagai perwujudan dari teknik warisan klan Zenith, bekerja dengan membuat Megumi memalsukan kematiannya dalam pertempuran dan membiarkan lawan menguasai dirinya, dan akhir memberi kesempatan Megumi untuk menyerang. Jurus ini sendiri juga dikatakan belum sempurna karena tidak memiliki dinding penghalang yang menjebak target. Meskipun demikian, kemampuan tempur Megumi meningkat secara drastis, di mana dia bisa memanfaatkan area domainnya sebagai keuntungan medan pertempuran. Selanjutnya ada Horizon of the Captivating Skandha. Berbeda dengan Chimera Shadow Garden milik Megumi, Horizon of the Captivating Skandha yang dimiliki Dagon sedikit jinak, dan targetnya tidak menyadari serangan yang akan datang. Lawan yang terjebak di dalam domain akan berulang kali diserang oleh Shikigami. Domain milik Dagon ini memiliki tingkat keakuratan 100% yang memastikan lawan benar-benar dihancurkan. Selama domain ini aktif, Dagon bisa memanipulasi air dalam jumlah besar dan mengendalikan sejumlah predator laut yang siap mengoyak-ngoyak tubuh mangsanya. Selanjutnya ada Graveyard Domain. Smallpox Deity atau Dewa Cacar adalah roh terkutuk yang memiliki tubuh seukuran manusia. Tubuh bagian atas roh ini ditutupi rambut berwarna terang yang menutupi sebagian besar wajah dan punggungnya. Ia juga memiliki dua taring besar serta gigi tajam di mulutnya. Di ujung rambut lain, Dewa Cacar memiliki ekor dengan desain segitiga gelap. Graveyard Domain bekerja dengan mengurung target dalam peti mati, menguburnya dan menindihnya dengan batu besar. Target hanya memiliki kesempatan untuk keluar dari peti yang terkubur dalam 3 detik saja. Jika sampai gagal, maka korbannya akan terinfeksi penyakit dan tewas mengenaskan. Dia pertama kali muncul ketika Geto memanggilnya untuk bertarung dengan Mei Mei. Roh kelas khusus ini memiliki kemampuan untuk menggunakan Domain Expansion, yang dikenal sebagai Graveyard Domain yang masih layak ditampilkan sebagai salah satu Domain Expansion terkuat di Jujutsu Kaisen. Selanjutnya ada Self-Embodiment of Perfection. Domain Expansion ini merupakan manifestasi dari Mahito, salah satu antagonis utama Jujutsu Kaisen yang berpasangan dengan Geto untuk memberantas kemanusiaan dengan tujuan mengganti manusia menjadi roh terkutuk. Mahito pertama kali mengembangkan teknik ini dari pengalamannya yang bertarung melawan Yuji dan Nanami yang hampir membunuhnya. Kematian merupakan inspirasi Mahito untuk dapat memperbesar kekuatannya. Wilayah kekuasaannya terdiri dari lingkungan hitam besar yang membawa target Mahito tepat kepadanya di tangan raksasa yang digenggam menyerupai bunga. Teknik kutukan yang satu ini bisa dibilang sangat berbahaya bagi korbannya, namun juga beresiko bagi Mahito sendiri. Domain berwujud ribuan tangan yang saling bergandengan ini memiliki kemampuan untuk memanipulasi bentuk jiwa target seperti yang diinginkan Mahito. Namun, jurus ini memiliki dua kelemahan besar. Pertama, dinding luarnya masih bisa ditembus karena fokus teman Mahito sendiri adalah menjebak target agar tidak bisa keluar. Kedua, jurus ini tidak mempan terhadap jiwa makhluk yang jauh lebih kuat seperti Sukuna.
Di urutan ketiga ada Coffin of the Iron Mountain. Domain expansion ini adalah teknik yang dimiliki Jogo, roh bermata satu yang memiliki gunung berapi di atas kepalanya yang akan meletus ketika dia marah. Lingkungan yang diciptakan Jogo saat menggunakan teknik ini menyerupai bagian dalam gunung berapi aktif. Domain milik Jogo ini bisa dibilang sangat berbahaya bagi para penyihir Jujutsu karena mampu membakar semua korbannya menjadi abu. Begitu mereka terjebak di dalamnya. Dengan tampilan gua tertutup dan magma yang menyembur secara acak, nyaris tak ada peluang untuk kabur dari teknik milik Jogo. Menurut Gojo Satoru, domain expansion milik Jogo mampu memaksimalkan semua teknik kutukannya dan memastikan semua serangan akan mengenai target. Satu-satunya cara untuk lolos hanya dengan menulis ulang area sekitar dengan domain expansion yang lebih kuat. Selanjutnya ada Unlimited Void. Domain yang dimiliki penyihir terkuat di Jujutsu Kaisen, Gojo Satoru ini pertama kali diperlihatkan domain expansionnya untuk menelan Coffin of the Iron Mountain milik Jogo. Menunjukkan salah satu hal yang membuat Gojo Satoru layak menyandang sebagai penyihir terkuat yang terkenal mematikan. Bisa dibilang Unlimited Void miliknya merupakan salah satu teknik yang menjebak target secara absolut karena memiliki efek mencokoki semua informasi ke dalam pikiran target tanpa memberi kesempatan untuk diproses. Proses ini akan memaksa target untuk merasakan segalanya dan tidak merasakan apa-apa dalam waktu bersamaan. Akibatnya, target tidak akan bisa bergerak sampai Gojo sendiri yang menghapus domainnya. Target masih memiliki peluang hidup jika dia adalah makhluk kutukan seperti Jogo yang masih bisa memulihkan dirinya sendiri. Namun, jika korbannya adalah manusia, maka itu adalah pertanda kematian. Manusia yang terkena dalam sepersekian detik saja butuh waktu 2 bulan untuk pemulihan jika berhasil bebas. Alasan kenapa Yuji aman karena pada saat itu ia dipegang oleh Satoru selaku penggunanya. 領域展開無料空所ここは無加減の内側知覚伝達皮肉だよね全てを与えられると何もできずこれが呪術師最強生き物としての格が違う Dan yang menduduki tingkat pertama adalah Malevolent Shrine. Malevolent Shrine adalah domain expansion milik Ryomen Sukuna yang berupa kuil Buddha yang sudah acak-acakan untuk mengabadikan Sukuna, roh terkutuk legendaris yang mendapat julukan Raja Kutukan. Dia dianggap sebagai ancaman terbesar di Jujutsu Kaisen, yang saat ini berada di dalam tubuh Yuji Itadori. Teknik ini berbeda dari perluasan domain lainnya karena tidak menciptakan ruang terpisah dengan penghalang. Teknik ini justru membuat area sekitarnya menjadi domain itu sendiri tanpa memiliki penghalang. Luas area Malevolent Shrine ini mampu menciptakan radius maksimum 200 meter atau di bawah itu tergantung keinginan Sukuna. Dengan binding vow yang tercipta berupa rute kabur dalam domainnya, Sukuna memiliki kebebasan untuk menyerang objek apapun tanpa pandang bulu. Sukuna akan memotong objek tanpa kutukan dengan dimental dan mencincang objek kutukan dengan cleave selama target masih berada di dalam domainnya, meskipun ia bersembunyi dalam gedung yang tertutup sekalipun. Sukuna dapat membongkar kuil sesuai keinginannya untuk melepaskan serangan terhadap siapapun dalam radius yang ditentukannya, menjadi alasan Sukuna sebagai antagonis nomor 1 yang memiliki domain expansion terkuat di Jujutsu Kaisen. 領域展開福間水
これはもらっていくぞ。Sekian dulu video dari Zelmira. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan komentar ya.